All of us are equal and therefore we all must be treated equal. Kita semua adalah setara dan oleh karena itu kita harus semua diperlakukan setara. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat datang di acara talk show Temu Disabilitas 2022 dengan tema Kepedulian Paroki dan Keluarga terhadap Kaum Disabilitas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pada tahun 1992, PBB menetapkan 3 Desember sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional untuk mempromosikan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di semua bidang masyarakat. Nah, peringatan ini juga ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai situasi penyandang disabilitas di setiap aspek kehidupan mulai dari politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Gereja sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah percaya bahwa semua orang dengan atau tanpa disabilitas memiliki martabat yang setara karena diciptakan secitra dengan Allah. Untuk itu kita perlu mendorong terwujudnya kesetaraan ini, termasuk dalam penyediaan berbagai fasilitas yang mendukung kemandirian ekonomi bagi para penyandang disabilitas. Khusus dalam mendukung tema Arah Dasar KAJ tahun 2022, masih ingat dong ya? Yaitu penghormatan martabat manusia, dan tahun 2023 yaitu kesejahteraan bersama. Pada Hari Penyandang Disabilitas Internasional, Komisi PSE Pengembangan Sosial dan Ekonomi Keuskupan Agung Jakarta mengadakan serangkaian kegiatan temu disabilitas juga talk show kali ini untuk menginspirasi paroki dan seluruh umat Allah agar berkarya lebih luas lagi bagi saudara-saudari penyandang disabilitas. Perkenalkan, saya Sharon Sengkei, juga bersama narasumber-narasumber hebat kali ini akan berbincang-bincang santai dan seru tentu ya dalam talk show kali ini. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita kali ini. Nah, ada Romo Adrianus Suyadi SC yang terkasih sebagai Ketua PSE dan Direktur LDD kita sekarang ya. Shalom Romo. Shalom. Apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Sehat, puji Bagaimana Tuhan. Sharon juga? Puji Tuhan, sehat juga. Nih Romo hari ini senyumnya sumringah nih Ma ya. Oke. Yang berikutnya ada Ibu Emiliana Nursanti Wibisono atau biasa kita akrab sapa dengan Ibu Santi Wibi ya, atau Ibu Santi, founder atau owner Organic Club, rumah belanja dan belajar organik yang berdiri sejak tahun 2004. Wah, sudah 18 tahun ya Bu ya. Udah lama banget nih. Dan juga ada cerita luar biasa dari Organic Club ini, nanti kita ulik bareng-bareng ya. Buat yang mau kepoin Instagramnya dan tahu apa itu Organic Club, ada ya Instagramnya, username-nya @organicclub. Dan ternyata kawan-kawan masih ada usaha-usaha lainnya. Ada Medesan Itri. Wow, apa nih Bu? Bisa dijelaskan juga ceritanya? Itu adalah restoran kecil berbasis nabati, plant-based. Jadi itulah yang kita perkenalkan untuk makanan sehat yang enak. Oh oke, saya mau belanja nanti di sana deh, cobain makanannya. Ada juga Oke Juice. Oh ternyata nggak cuma makanan, ada minuman juga ya Bu, paket lengkap nih. Itu dipersembahkan untuk anak saya. Oke, luar biasa. Dan juga ada holiness.id yang dikembangkan juga oleh Ibu Santi. Shalom Bu Santi, apa kabar? Baik sekali. Baik sekali, semangat hari ini ya Bu ya. Harus semangat. Harus semangat, puji Tuhan. Dan yang terakhir yaitu Pak Yahya ya, seorang profesional HR dan GA Director di PT Gajah Tunggal Tbk dengan sejuta cerita yang juga pastinya menginspirasi kita semua. Shalom Pak Yahya. Shalom Ibu Sharon. Apa kabar? Luar biasa hari ini. Luar biasa. Gimana hari ini, sehat Pak? Sehat, harus sehat selalu. Ya, harus sehat selalu supaya ya, kita jaga. bisa membantu. Luar biasa. Harus sehat biar bisa membantu yang lain. Oke, baik. Awal kali ini kita mau bincang-bincang dan tentunya kita mau ke Romo dulu ya.
Romo, saya mau bertanya, kira-kira bagaimana pandangan iman Katolik terkait martabat manusia nih Mo, dari para penyandang disabilitas? Baik, terima kasih. Tadi Sharon sebetulnya sudah menyinggung tentang martabat manusia, dan martabat manusia itu mempunyai dasar biblis yang sangat kuat. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26, di sana disebutkan bahwa Allah itu menciptakan manusia secitra, segambar. Jadi martabatnya itu disamakan dengan martabat Allah sendiri. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga di samping diciptakan secitra, segambar, tetapi juga diberi kuasa. Kuasa untuk mengelola segala ciptaan yang ada di dunia ini. Ini adalah martabat yang luar biasa. Dan kalau dalam Perjanjian Baru juga dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan cinta. Jadi bagaimana manusia nanti juga dipanggil untuk mengatur hidupnya berdasarkan cinta. Itu bagi kita adalah luar biasa spirit itu. Jadi status sebagai manusia itu sangat tinggi. Apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, semuanya dihormati. Jadi mengapa ini kita angkat di tahun ini sebagai tema Ardas Keuskupan Agung Jakarta. Tetapi begini, kadangkala terutama terkait dengan teman-teman disabilitas ya, seringkali orang secara rohani atau secara teologis itu memandang tidak tepat. Ada yang berpendapat bahwa ya saudara-saudara kita yang disabilitas itu adalah karma. Itu seringkali kita baca dalam kitab suci, tetapi tidak kita terjemahkan atau tidak kita interpretasikan. Dan sebetulnya bukan karma. Allah itu menciptakan semuanya dengan kehendak baik, dan disabilitas itu bukan kehendak Allah. Kalau kita mau merefleksikan diri kita sendiri, sebetulnya semua orang itu punya keterbatasan, dan teman-teman disabilitas itu dalam arti tertentu kan punya keterbatasan. Semua orang punya keterbatasan, apalagi fisik. Tapi yang anugerah yang luar biasa dari Tuhan adalah pun kalau kita punya keterbatasan secara fisik, tapi secara spiritual kita diberi anugerah. Anugerah yang pertama adalah keselamatan. Dan Yesus pun sebetulnya juga ketika disalib itu termasuk kelompok disabilitas. Karena dia tidak mampu secara fisik mengatasi keterbatasannya itu. Maka teologi dalam pandangan kita adalah bahwa siapapun termasuk teman-teman, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus itu adalah bermartabat luhur. Dan kita jangan sampai memperlakukan mereka tanda kutip karena kasihan. Betul. Maka lalu sekarang kan gereja juga mengembangkan bagaimana kita mengembangkan inklusivitas. Gereja ingin merangkul semuanya, dan kita juga sangat menghargai bahwa mereka itu punya di samping keterbatasan tapi punya kelebihan seperti halnya manusia lain. Itu saya kira dasar iman yang utama bagi kita. Kita bersyukur bahwa ya kita oleh Tuhan sendiri sangat dihormati martabatnya. Bahkan kita disamakan dalam arti tertentu dengan Tuhan karena secitra dan segambar dengannya. Itu yang saya kira bisa menjadi dasar bagi kita untuk mengembangkan atau menghormati martabat manusia siapapun. Itu pandangan dasar dari iman kita ya, iman Katolik. Yes. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman ingat bahwa disabilitas ini bukan karma ya, bukan karma sama sekali. Jadi pandangan-pandangan atau mungkin persepsi yang seperti itu mungkin harus disingkirkan segera mungkin setelah nonton talk show ini ya. Dan ini pertanyaan berikut buat Romo. Nah, sebagai pengikut Kristus,
kita semua, bagaimana kira-kira cara kita mewujudkan nih penghormatan martabat manusia ini, khususnya bagi teman-teman kita, saudara-saudari kita yang terkasih, bagi mereka penyandang disabilitas. Saya kira pertama dari kita adalah kita hendaknya menyadari bahwa kita tidak memandang remeh atau tidak memandang sebelah mata. Dari pengalaman saya ketika saya mengikuti perayaan Ekaristi dari teman-teman yang maaf tidak bisa mendengar, yang merasa disabilitas saya, karena saya tidak bisa menangkap komunikasi mereka, dan sama sekali saya di tengah-tengah mereka itu nggak bisa apa-apa, karena nggak tahu bahasa isyaratnya, nggak tahu bahasa mereka, sehingga sungguh-sungguh saya hanya bengong. Maka sebetulnya kita pun mempunyai keterbatasan, dan saya kira sikap kita adalah inklusivitas. Jadi bagaimana kita memandang mereka. Saya sebetulnya lebih suka mengistilahkan mereka itu mempunyai kemampuan khusus. Jadi bukan keterbatasan, tapi mereka punya kemampuan khusus. Di LDD itu kan ada teman-teman juga yang maaf tidak bisa melihat ya. Tapi dia menangkap dengan jelas apa yang disampaikan teman-teman. Punya daya ingat yang luar biasa. Itu kelebihan mereka. Maka pertama dari sikap diri kita sendiri, bahwa kita tidak memandang itu tadi, yang bahwa teman-teman disabilitas itu bukanlah karma. Karena dalam Injil sendiri kan, dalam Injil Yohanes itu pernah dikatakan ketika murid-murid tanya pada Yesus, ini kok ada orang lumpuh itu dosanya atau dosa orang tuanya? Nah, Yesus kan menjawab, bukan dosanya, bukan juga dosa orang tuanya, tetapi itu terjadi supaya Allah dimuliakan. Nah, bagaimana kita juga bisa memuliakan Allah kepada diri mereka? Maka lalu di LDD itu kami kan juga menemani mereka dengan kelompok kor ya. Kor mereka jauh lebih bagus daripada suara saya tentu saja. Lalu mereka juga punya kelebihan untuk saya bicara itu, teman-teman yang nggak bisa melihat itu mempunyai HP khusus. Dan menangkap semua apa yang saya katakan, mimik saya bisa ditangkap, Romo sedang ketawa, luar biasa. Jadi banyak kelebihan-kelebihan yang menutup dari kekurangan-kekurangan kita ya, kekurangan-kekurangan kita yang sepertinya secara umum dianggap normal. Lalu yang ketiga adalah kita menghargai kelebihan mereka. Jadi kadangkala mereka itu bisa mandiri kok. Saya kalau misalnya teman-teman itu berjalan, saya biarkan. Kalau mereka minta tolong baru saya bantu. Karena mereka bisa. Lalu juga dalam hal-hal praktis ya, bagaimana kita di gedung-gedung ini harus ramah terhadap mereka. Misalnya punya fasilitas untuk mereka, dan kita bersyukur bahwa kebanyakan ya di Jakarta itu di tempat publik itu ya sudah lumayan bisa diakses lah. Jadi seperti karyawan LDD itu tinggalnya di Bekasi, setiap hari naik kereta sendirian dan tidak bisa melihat. Setiap hari bayangkan, tapi mampu kok mereka. Dan selama ini nggak merepotkan. Jadi itu kadangkala keinginan baik kita untuk menolong kita, tetapi mungkin tidak pas, sehingga kita butuh juga kepekaan seperti juga mereka peka terhadap kita. Jadi nggak patut dikasihani, nggak perlu dikasihani, tetapi diberdayakan. Oke, terima kasih Romo, pencerahan ya buat kita semua. Diberdayakan teman-teman kita ini bukan berarti itu tadi Romo bilang mereka bukan patut dikasihani atau mereka bahkan nggak minta dikasihani. Mereka hanya perlu diberdayakan, diberikan juga fasilitas-fasilitas gitu seperti yang tadi Romo bilang, dan sikap inklusivitas itu tadi, sikap yang terbuka terhadap mereka, dan juga menyisihkan ya pandangan-pandangan atau persepsi-persepsi seperti yang Romo tadi sempat katakan mengenai karma, bahwa itu bukan
dosa orang tuanya, bukan dosanya, bukan sama sekali. Luar biasa ya pemaparan dari Romo tadi, sangat banyak mencerahkan. Dan sekarang kita mau lanjut ke narasumber hebat kita lainnya ya, ada Ibu Santi dan Pak Yahya. Nah, boleh cerita-cerita sedikit nih Bu Santi dan Pak Yahya, kira-kira apa karya yang telah dilakukan dan mengapa memilih karya ini gitu. Nah, dalam rangkai juga ini kan tentang temanya Temu Disabilitas 2022, mungkin ada cerita-cerita luar biasa dari Bu Santi dan Pak Yahya. Mungkin saya mulai dari Bu Santi dulu. Terima kasih untuk kesempatannya sharing di sini. Saya mewakili banyak keluarga, mungkin orang tua lain yang berberkat khusus, dipilih Tuhan dengan dititipkan anak-anak yang mempunyai, ya mungkin di masyarakat umum dibilang kebutuhan khusus, disabilitas, tapi saya pribadi bersama keluarga lebih cenderung mengatakannya sebagai berkat khusus. Tidak mudah, teori gampang, praktek keseharian tidak mudah, tapi kita yakin bahwa segala sesuatu memang sudah direncanakan baik adanya. Tadi juga Romo bilang kita diciptakan segambar dengan Allah. Nah, memang melihat Allah di mata anak-anak kita keseharian ini, sebetulnya kalau kita mau membuka hati kita dan kacamata kita sebagai orang tua biasa, itu tidak semudah itu. Dengan istilah orang Jakarta jumpalitan, mengatasi segala gangguan motorik, gangguan sensorik. Kebetulan putra saya berkebutuhan khususnya dalam autistik, karena secara fisik baik, tapi secara kognitif, secara banyak hal dalam dia menerima sensori, stimuli dari luar, responsnya tidak seperti yang biasa kita gambarkan. Mungkin contohnya aja yang paling mudah, karena anak saya punya keterbatasan verbal. Kalau Mbak ngomong sama saya tadi atau Romo bicara, kita masuk, kita ingat-ingat tadi bicara seperti itu, kita ingatnya. Kalau untuk yang autistik lebih ke photographic memory, jadi yang diingat seperti rangkaian slide. Makanya kalau dia ingin, misalnya seperti dia ingin ke Bogor, di antara foto ribuan yang ada di HP, dia akan cari Bogor atau dia ketik Bogor. Kalau dia pingin ke Bandung atau dia pingin ke salah satu mall, dia akan cari fotonya. Dan dia cepat sekali mencari itu, atau kalau dia ketik, dia tunjuk. Seperti itu hal-halnya. Misalnya dia suka sekali nasi Padang, saya bawa ke restoran Padang yang bukan yang dia inginkan, langsung slide saya lagi nyetir. Oh oke, putar lagi. Ganti haluan. Saya baru masuk dari Tresia ke ujung Jalan Sabang aja dia sudah tahu itu restorannya yang mereknya N itu di situ. Saya pura-pura nyasar gitu ke restoran sebelah. Enggak. Jadi photographic memory mereka luar biasa dalam bentuk photographic memory, dan dia juga punya kepekaan yang luar biasa untuk mengembalikan barang ke tempatnya. Saya termasuk diuntungkan. Saya bilang, "Oke, Mami punya HP di mana?" Nggak lama lagi HP datang. Wow. Dia lebih ingat. Ya, jadi sebetulnya banyak hal-hal yang luar biasa dari kekurangannya ini. Iya. Wah, dengar-dengar katanya kayak ini jadi salah satu inspirasi ya Bu Santi ya dalam usaha Bu Santi nih yang 18 tahun tadi udah diceritain. Boleh cerita sedikit, Bu? Ya, sebetulnya tadinya saya juga profesional. Waktu itu di tahun 2000 saya punya gangguan kesehatan yang membuat saya berhenti bekerja ya. Saya hiatus dulu. Nah, itu waktu itu baru mau 2 tahun, saya baru menyadari ini kayaknya ada sesuatu yang kurang pas gitu di usianya. Waktu itu kan autistik 21 tahun yang lalu belum seperti sekarang ya, sosial media juga terbatas, baru ada email. Kok bicaranya nggak berkembang gitu. Dan dia suka asik dengan dunianya sendiri gitu. Ini kenapa ya? Nah, ternyata dia masuk dalam spektrum autistik. Karena itu kan satu payung besar.
Terus kita ketemu seorang psikiater dan juga psikolog, dan dengan rangkaian yang namanya early intervention. Jadi intervensi dini untuk mengatasi segala yang namanya gangguan perkembangan. Dan pola pikirnya itu dirubah, bukan tapi sebuah gangguan perkembangan yang perlu diintervensi secara intensif, ya, dengan applied behavior approach itu segala macam. Dan saya sebagai ibu, saya ambil peran waktu itu adalah dietnya. Makanannya harus sehat, dalam tanda petik bebas aneka racun, pewarna, dan lain-lain. Dan harus diet yang namanya gluten free, bebas dari tepung terigu, dairy free, bebas dari semua produk dairy, jadi susu, keju, dan turunannya. Saya juga bukan ahli gizi, bukan ahli nutrisi, ya sebetulnya saya marketing, dunianya saya di situ, tapi saya mau belajar untuk anak saya. Kalau anak saya nggak makan itu, saya juga harus nggak makan itu. Menurut saya yang paling sulit menjadi orang tua adalah menjadi contoh. Nah itu saya mulai coba, lah ternyata kok enak. Yang gangguan kesehatannya saya ikut selesai. Saya punya alergi, punya apa, kok bisa terselesaikan. Makin meyakini kan. Nah dokter waktu itu juga salah satunya berpesan cari makanan yang organik. Tahun itu cari organik, wah di Kemang nih, di tempat bule-bule dong pikirannya. Ternyata dipertemukanlah dengan seorang Romo Agato. Beliau adalah pakar dan pionir di bidang pembudidayaan organik yang rumahnya cuma beda satu jalan sama rumah saya di Tebet. Waktu itu ternyata rumahnya dijual, dan singkat kata saya mantan pemakai yang menjadi pengedarnya organik ini, menggantikan rumahnya Romo, kita mengedarkan. Jadi ini adalah serangkaian aliran berkat, karena mau mengatasi berkat gangguan khususnya si Kay. Nah Kay itu putra saya yang sekarang sudah 23 tahun, itu masalah yang paling severe waktu itu ya, yang dialami adalah gangguan pencernaan. Kalau ada yang bilang pencernaan itu adalah your second brain, even your first brain. Kalau perutmu berantakan, di sini ikut berantakan, ternyata benar ya kan. Kalau kita turmoil, dia punya diare berkali-kali sehari, alergi kalau macam-macam. saya lapar saya nggak bisa mikir. Nah iya, aliran wah itu udah kacau. Jadi kita harus menyelesaikan dietnya yang 20 sekian macam makanan dipantang, harus mengubah dari makanan yang dia suka menjadi tidak boleh, itu tantangan. Dan harus mulai memperkenalkan. Nah, dari situ saya belajar untuk makanan sehat. Nah itu Romo Agato yang memperkenalkan dengan sayur. Keduanya ternyata saya ketemu, semua dipertemukan gitu dalam rangkaian aliran berkat. Jadi ini bisnis berkat ya sebetulnya, dengan Romo Utomo. Ternyata Gregorius Utomo, dua-duanya sekarang sudah almarhum mendahului kita, yang juga seorang pakar organik. Beliau sebetulnya sarjana pertanian, lulusan dari Amerika, yang mengedepankan waktu itu Hari Pangan Sedunia di Bantul Ganjuran dekat Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus. Di sana membuat sawah, pertanian organik dan lain-lain. Nah beliau ini yang mencetuskan. Tadinya kan saya cuma seminggu sekali tuh warung jujur di garasi buka sayur organik, yang beli nimbang bayar sendiri. Beliau yang bilang, Ibu Santi, ketahuan nih kayaknya saya orang marketing ya. Kalau buka organik menjadi sebuah usaha, saya yakin di tangan Ibu Santi bisa maju. Wah Romo punya bayi, adiknya Kay ada namanya V, baru juga belum setahun, masih ASI, kayaknya masih jungkir balik, punya toko, wah kayaknya nggak mungkin deh. Dalam hal ini saya melanggar lah idenya Romo Utomo ya. Itu kira-kira bulan Maret tahun 2004 ya, bulan 10 pas ulang tahun Kay. Itu golden age katanya, usia 5 tahun. Habis 5 tahun ini, wah semua intervensi sudah berubah menjadi yang lain ceritanya. Ya udah, buka toko. Ingat tuh kata-kata Romo. Buka toko ya, buka usaha, kayaknya iyalah. Bisa, saya juga bisa overwhelming ya, cuma mikirin terapinya ini itu. Kita buka deh, coba. Saya punya rumah kos,
yang kamar paling depan anak kosnya dengan segala hormat dipindahkan, saya buka kedai kecil tuh, dari garasi masuk ke kamar kos dibuka. Toko bener. Ya disitulah saya makin mendalami organik menjadi, ya makanya saya sebut rumah belanja dan belajar. Dari itu inspirasinya aliran berkat dari seorang Romo kepada seorang ibu yang masih jungkir balik waktu itu. Tapi puji Tuhan sekarang 18 tahun dengan segala perjalanannya berkembang, makanya ada usaha makanan yang berbasis nabati, plant based. Dan untuk Kay ternyata yang talentanya tidak jauh dari kegiatan membuat makanan sehat, dia punya Okai Juice, cold press juice yang dijual. Nah, untuk adiknya ternyata dia juga suka yoga, kita buka yang namanya Holiness, di situ tempat yoga dan meditasi, tapi pandemik ditutup, tempatnya disewakan. Ya, itu contohnya. Jadi perkembangan itu dalam menjalankan sebuah bisnis memang tidak jauh dari keseharian kita, kebetulan untuk kasus saya. Luar biasa, aliran berkat tiada berkesudahan ya Ibu buat Bu Santi dipertemukan. Kita nggak ada yang tahu ya tahun 2004 itu ada saja ya perjumpaan-perjumpaan yang dibuat sama Tuhan sehingga bisa sampai sekarang. Terima kasih Bu untuk ceritanya nih, baru awal aja udah terinspirasi nih saya. Oke, kita lanjut ya, pasti lebih gak kalah seru ini dari cerita Pak Yahya. Boleh dong cerita sedikit nih Pak? Boleh. Jadi mungkin kebalikan dengan Bu Santi ya. Kalau Bu Santi kan diberikan titipan berkat ya kan, anaknya ya. Kalau saya itu malah diberikan titipan berkat ayah saya yang disabilitas. Jadi disabilitasnya pun juga pada saat itu something yang cukup shocking karena di usia yang sudah mulai tua ya. Beliau menderita suatu penyakit yang pada zaman itu mungkin baru ditemukan sehingga menyebabkan dia harus kehilangan kedua kakinya dalam selang waktu hanya 1 tahun, seperti itu. Jadi saya melihat proses ayah saya bergumul, marah ya kan, nggak percaya lagi sama Tuhan, yang seperti tadi Romo bilang, saya kayaknya kena karma ini sampai saya harus mengalami seperti ini. Kemudian sampai satu fase akhirnya dia menerima, oke, this is already happen ya. Saya harus hidup dengan disabilitas cacat tubuh ini, seperti itu. Nah, justru kemudian dia berbalik, dia kembali ke gereja lagi, dan di saat itulah dia bahkan mengajari saya waktu saya itu masih kuliah ya. Dia bilang, kamu jangan sekali-sekali mengasihani orang disabilitas. Kita semua ini masih punya kemampuan yang kalian mungkin tidak tahu. Jadi biarkan papa ngerjain kerjaan rumah itu sendiri. Biarkan papa melakukan semuanya sendiri. Jangan dibantu. Seperti tadi Romo tadi bilang, kalau dia minta tolong baru kita bantu. Nah, selama saya hidup dengan papa, mama saya waktu itu sudah meninggal juga. Hanya sekali papa minta tolong waktu kepleset jatuh di kamar mandi. Itu aja yang saya ingat. Jadi selama hidup dia sampai dia meninggal pun tidak pernah dia ada minta tolong untuk melakukan pekerjaan yang harusnya orang normal yang bisa mengerjakan. Dia bisa masak, dia bisa nyiram kembang, dia bisa beresin tempat tidurnya sendiri, bahkan seperti itu. Nah, itu yang buat saya menjadi suatu hal yang pembelajaran di masa muda saya. Bahkan di akhir hayatnya dia, sebelum ketika dia sakit, dia bilang, kamu harus bisa jadi berkat. Orang-orang disabilitas ini nggak banyak yang mau peduli. So, kalau kamu bisa jadi orang yang peduli, mungkin kamu hanya mempedulikan 1 orang, tapi it's enough. Bisa mempedulikan 1 orang, nanti mungkin ada orang lain yang mempedulikan 1 orang lagi, dan itu akan berlanjut seperti itu. Nah, makanya ketika saya mau masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia industri, saya bersyukur Tuhan itu menempatkan saya di perusahaan-perusahaan yang punya kepedulian yang tinggi terhadap disabilitas. Sampai hari ini saya bekerja di tempat ini, ada juga banyak beberapa karyawan kita yang bekerja dengan kondisi disabilitas. Bahkan yang cukup mengejutkan ini baru terjadi nih setahun terakhir ini, salah satu karyawan kami bahkan dia sudah disabilitas ya. Jadi dia memang cacat tubuh. Tuhan memberikan dia bahkan suatu tantangan lagi dengan karyawan saya ini diberikan suatu cancer nasofaring, sehingga dia bahkan bertambah disabilitasnya menjadi kehilangan penglihatan
satu matanya tidak bisa melihat lagi. Nah, tapi proses saya menemani dia untuk menguatkan, ya kan. Jadi orang disabilitas itu tidak perlu dikasihani, tapi harus dikuatkan, harus diberikan motivasi bahwa you can survive. Anda bisa pulih seperti sedia kala. Dan puji Tuhan saat ini dia sudah recover, ya, sudah mulai recover, dan per bulan Agustus kemarin bahkan sudah mulai melanjutkan kuliah. Sebelumnya dia SMA, jadi saya paksa, kamu mau kuliah, ayo kuliah, perusahaan akan berikan beasiswa. Dan dia mulai kuliah, dan ketika dia kuliah itu bahkan kalau saya lihat foto di Instagramnya dia, nggak kelihatan ini anak itu disabilitas, ya. Dan bahkan dia dipercaya menjadi ketua di angkatan tersebutnya. Itu yang membuat saya bahwa disabilitas itu punya potensi tersembunyi yang kita nggak bisa lihat. Nah, makanya jangan kita membuat suatu stigma bahwa wah, orang disabilitas kasihan harus disuapin, enggak juga. Ketika mereka diperlakukan seperti itu, mereka justru akan merasa I'm not worthy, saya nggak berharga. Nah, kita nggak bisa membuat mereka menjadi seperti itu. Kita harus membuat bahwa you are the same like all of us. Anda sama dengan kita. Ada sedikit kekurangan, tapi bukan menjadikan itu adalah suatu hal yang membuat Anda tidak bisa gaul bersama-sama dengan kita. Itu mungkin yang menjadi titik tolak dari ayah saya sampai kondisi saat ini, di mana saya bekerja dalam industri. Oke. Wah, luar biasa juga Pak Yahya ceritanya yang menginspirasi. Sebenarnya awalnya Pak Yahya yang terinspirasi sebenarnya dari orang tua. Kalau dari Bu Santi itu anak, kalau Pak Yahya ternyata dari orang tua. Dan berarti itu adalah masa-masa yang pernah melihat ayah yang mungkin belum disabilitas, kemudian melihat perjuangan ayah yang menerima pergolakan hidupnya, ya, dan itu menjadi inspirasi Pak Yahya bahkan sampai sekarang bisa menerima lebih banyak lagi di industri. Luar biasa. Nah, menurut Pak Yahya dan juga Bu Santi, kira-kira dalam karya yang sekarang dilakukan, Pak Yahya sebagai pelaku industri, Ibu sebagai dalam keluarga dan juga dalam pelaku bisnis, kira-kira apa sih mungkin definisi sukses atau berhasil dalam apa yang Ibu dan Bapak sekarang lakukan begitu, apalagi satu hal yang terkait dengan disabilitas. Aku dari Pak Yahya dulu deh. Oke, thank you. Jadi kalau buat saya adalah saya melihat saya kan berpatokan dengan ayah saya, ya. Ayah saya bisa ngerjain semuanya apa yang dikerjakan oleh orang normal seperti itu. Jadi ketika saya punya karyawan dengan disabilitas, ya, mayoritas cacat tubuh sebenarnya. Jadi bagaimana mereka bisa berfungsi, bisa bekerja seperti layaknya orang normal. Ya. Memang kita membantu juga mereka dengan kita menempatkan mereka di posisi-posisi yang memang bisa disesuaikan dengan disabilitas yang mereka punyai. Dan sampai saat ini pun kita melihat bahwa ketika kita bisa menempatkan mereka di posisi yang tepat, di posisi yang benar, walaupun dengan disabilitasnya, mereka pun tetap bisa berprestasi seperti orang normal. Iya. Nah, itu buat saya merupakan suatu hal yang Tuhan itu ajaib lah, ya kan. Dia mengambil sesuatu, tapi dia memberikan sesuatu, ya kan. Dia mungkin mengambil sesuatu dari tubuh orang tersebut, tapi dia memberikan hikmat tambahan untuk orang tersebut, sehingga dia bisa bekerja sama seperti yang lain. Itu yang sulit mungkin orang luar bicara, masa sih orang disabilitas bisa kerja kayak gitu. Nah, banyak orang yang kadang-kadang tidak percaya sebelum melihat, ya Romo, ya, seperti kayak Thomas, ya. No pick hoax. Ya, no pick hoax seperti itu. Saya harus menyentuh baru saya percaya. Makanya saya kadang-kadang ya kita bawa mereka, kita lihat, kita interaksikan mereka seperti itu, dan mereka melihat, wow, oke, disability can work loh. Yes, saya bilang seperti itu. Nah, itu yang kita buat. Apa yang kita lakukan hanya kecil, tapi kita mencoba bisa menginspirasi yang lain, sehingga mungkin untuk industri-industri yang lain pun bisa mulai membuka diri untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman kita ini dengan disabilitas, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak ya. Dari Bu Santi, boleh juga diceritakan. Oke, mungkin kalau saya ambil rangkuman dari yang dilakukan oleh industri, ya. Pertama adalah membuka kesempatan dan membuka sudut pandang alias kesadaran kita dari yang katanya disabilitas tidak mampu menjadi termampukan. Itu kan harus diberi kesempatan, diberi wahana, diberi jalan. Nah, dalam kasus anak saya, dia mulai tercover kan
dari yang tidak suka makan ini itu mengganti makanan kesukaannya. Nah, waktu itu tantangannya waktu dia usia umur 9 tahun dan dia sudah mulai terjun ke dapur, waktu kita mencari talenta dia, nggak bisa, sport kurang, art juga kurang, ternyata buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, ternyata sukanya di dapur, di dunia ini. Dan di situ kita memberi kesempatan buat dia. Waktu itu banyak yang bilang, "Oke, jangan main pisau." Kita ajarkan dia untuk mulai dari pisau plastik bergerigi, dari apa. Kita memberi kesempatan. Kalau enggak, kita nggak pernah tahu dia bisa di mana. Kalau semua dilarang, semua tidak dimampukan, ya dia menjadi tidak mampu. Nah, setelah itu ternyata dia mampu membuat jus, menginspirasi juga untuk makan sehat buat orang lain. Sebetulnya saya kalau bilang saya mengajari Kay, saya lebih banyak belajar dari dia. Satu yang paling susah dan paling perlu terus setiap hari adalah belajar sabar dan belajar sadar. Itu Romo, nggak ngaku dosa sih. Tapi ya menjadi sabar dan sadar itu proses. Dan saya merasa kadang-kadang saya bukan kasihan ya, saya pikir kok untuk begitu mengubah banyak orang, ada seorang seperti anak-anak kita ini membuka mata dan hati kita bahwa tidak semua orang sama, dan ini adalah bagian dari gambar Allah. Kayak saya bisa lebih dekat dengan perjalanan rohani saya, itu karena Kay, dan saya sekeluarga puji Tuhan bisa sehat, punya aliran berkat, bisa menjadi berkat buat orang lain, memperkenalkan makan sehat, bisa mengajar. Saya juga sekarang kan selama beberapa tahun terakhir ini, hampir 10 tahun ya, mengajar ke berbagai instansi, sekolah untuk sadar sehat. Itu dari pengalaman saya ikut menyadarkan diri sendiri, keluarga untuk jadi kita tidak membatasi segala ketidakmampuan itu menjadi alasan, tapi selalu memberi kesempatan dan meyakini semua orang itu punya daya yang luar biasa, walaupun didefinisikan sebagai disabilitas. Iya, aku mau tahu dong Bu tentang, nih tadi Bu udah cerita tentang sabar dan sadar nih ya. Kira-kira boleh cerita ya satu atau mungkin beberapa tantangan mungkin nih dalam perjalanan, either dalam membersamai Kay atau juga dalam proses dalam bisnis Ibu. Kira-kira ada tantangan nggak sih yang membekas nih di hati Ibu nih? Tantangan sih banyak ya. Setiap hari juga kita anggap tantangan. Iya. Nanti malam ini Kay tidur lebih bagus apa enggak? Dia juga ada kejang. Puji Tuhan jangan sampai terjadi. Tapi itu semua kita berpikir positif. Saya termasuk orang yang cuek. Kemana aja saya bawa anak saya. Suami saya agak tertutup, agak reserve ya. Tapi kita sama-sama mencoba. Dan hampir pelanggan di Organic Club di toko saya di Tebet itu tahu kalau saya punya anak yang berkebutuhan khusus. Bahkan menjadi referensi banyak keluarga untuk bisa lebih sehat. Mungkin juga menurut salah seorang teman yang pakar brand, itu adalah bagian dari sesuatu yang luar biasa yang tidak dipunyai oleh brand atau toko organik lain ya. Kita aminin saja. Itu kan bukan sesuatu yang diinginkan atau dikreasikan. Tetapi Kay itu punya keyakinan bahwa dia mampu walaupun dia tidak bisa utarakan. Dia mau mencoba, dia mau membuat. Barang datang di toko, kita semua sibuk dengan segala kekurangannya, dia coba masukin. Dia selalu terlibat, kita repot walaupun dia rungsing ya kesana kemari, tapi dia ada di situ. Dan dia mengingatkan, Teng jam 12 papa mama makan, nggak mau disodor-sodorin piring. Nah, hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang mungkin tidak ada pada anak lain yang usianya 23 tahun. Nah, seperti inilah inspirasi dalam keseharian kita pada saat dia rewel atau kadang-kadang kan ada juga ya mungkin jeduk-jeduk kepala atau apa. Tapi kita mengingat lagi banyak karya-karya kecil-kecil lain yang menjadi besar untuk membesarkan hati kita
bahwa kita yang katanya terpilih menjadi orang tua anak-anak ini untuk terus berusaha menerobos, membuka kesempatan. Dan saya selalu bilang produk jusnya Kay dibeli karena memang sehat, terbuat dari produk organik, semua kita tidak ada campuran kimia, bukan karena mengasihani Kay membeli produk ini. Ini teruji sehat, terbukti, dan kita tidak bohong-bohong, walaupun kita tidak sepopuler merek besar lain ya, tapi dalam berkarya dan makin banyak kesempatan, dan saya harap di luar komunitas gereja, di luar komunitas disabilitas makin banyak kesempatan oleh pelaku-pelaku industri dan usaha lain membuka peluang, memberi kesempatan. Itu aja harapannya. Thank you Ibu. Oke, gimana dengan Pak Yahya nih? Ada nggak tantangannya? Ya. Bener nih. Tantangan itu rata-rata kalau saya lihat dari perjalanan hidup saya ya, rata-rata hampir mirip ya. Ketika orang mengalami disabilitas, bukan dari lahir ya, mungkin karena keadaan seperti itu, fasenya sama, fase uring-uringannya, fase marah-marahnya semua sama. Penerimaannya itu masih nggak bisa. Nah itu saya belajar bahwa sebenarnya ketika fase itu terjadi, ya kan, terlepas apapun jabatan kita di perusahaan ya, yang mereka butuhkan sebenarnya mereka butuh seorang teman yang mereka yakin akan menemani mereka going through this pain, going through this suffer, seperti itu pada saat itu. Nah, ketika mereka sudah mencapai fase penerimaan, nah itu yang banyak sekali kadang-kadang kita ngobrol, kita jalan-jalan apa segala macam adalah kita isengin kadang-kadang ya, bukan isengin dalam hati apa negatif ya. Mau nggak ngerjain kerjaan yang ini? Challenging loh. Saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa kenapa? Saya bilang. No, yang ono bisa. Saya bilang. Masa kamu nggak bisa? So, kita memotivasi mereka dengan cara adalah, itu ada orang disabilitas juga, tapi dia bisa loh. Kenapa kamu nggak bisa? Ayo, kita belajar sama-sama. Ada masalah, ngobrol seperti itu. Jadi, kita berfungsi udah lintas jabatan, lintas lintas posisi ya, tapi kita menjadi seorang teman. Di satu sisi kadang kita harus menjadi seorang konselor ya, jadi harus mengkonseling. Di saat mereka bingung kita harus jadi mentor. Nah, jadi fungsinya jadi banyak. Nah, itu fungsi itu yang membuat kita, kalau kita di industri itu harus, orang bilang multitasking ya, ngurusin yang teman-teman kita yang disabilitas ini. Nah, itu yang kita harapkan teman-teman kita yang lain di industri yang lain juga punya sedikit waktu dari kesibukannya yang luar biasa untuk bisa menjadi teman-teman kita yang disabilitas. Sometimes kadang mereka butuh didengarkan, sometimes mereka kadang butuh disemangati, sometimes kadang mereka butuh di challenge. Nah, kita harus bisa mengenal teman-teman kita ini lagi butuh apa. Itu sih yang menjadi challenge dan bagaimana saya menghadapi selama ini dengan teman-teman kita yang disabilitas. Butuh yang lain mungkin support, butuh doa. Aduh, nggak kebayang kalau jadi Pak Yahya tuh multi role itu gimana ceritanya ya. Oke. Luar biasa cerita-cerita dari Pak Yahya dan dari Bu Santi yang sangat menginspirasi. Nah, aku mau tahu nih, kira-kira gimana tanggapan Romo setelah mendengarkan cerita luar biasa dan inspiratif banget dari Bapak dan Ibu ini? Ya sama, saya merasa sungguh-sungguh luar biasa. Bu Santi mengatakan bahwa itu adalah aliran berkah. Dan ini yang tadi dalam Injil dikatakan ketika para murid menanyakan Yesus, ini orang yang lumpuh sejak lahir ini karena karma atau karena dosa orang tuanya. Lalu Tuhan Yesus kan menjawab, biarlah ini bukan karena karma, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi biarlah nama Allah dimuliakan. Amin. Nah, inilah aliran karma, aliran rahmat yang menurut saya persis apa yang dikatakan oleh Yesus. Nggak gampang loh Romo jalaninnya. Saya yakin nggak gampang jalaninya, perlu kesabaran, perlu kebesaran hati. Dan yang kedua, para Bapak Ibu, ini contoh yang baik. Jadi kalau ada orang tua yang mempunyai anak yang mempunyai kemampuan khusus seperti Bu Santi, janganlah disembunyikan. Amin. Kemudian dari Pak Yahya, ini yang sebetulnya kita dorong supaya
entah itu lembaga, kita semua itu juga memberikan peluang para disabilitas untuk berkembang, untuk menemukan potensinya yang bisa dikembangkan. Dan saya kira ini yang persis yang dilakukan ya. Ternyata tidak kita bisa bayangkan bahwa mereka itu mampu luar biasa. Hanya mungkin kita awalnya masih agak mencari-cari kelebihannya di mana. Tapi ketika kita menemukan kelebihannya, berkembang luar biasa. Saya kira ini ya sangat inspiratif. Jadi martabat manusia sungguh-sungguh nyata di sini. Tentu butuh kesabaran, butuh kerendahan hati, butuh keberanian juga ya Bu ya. Iya. Untuk berani itu. menampilkan. Berani menampilkan ya. Dan membuka kesempatan untuk dia terus berkarya. Kadang kalau lagi sepi nggak ada yang pesen, dia tetap bikin jus. Mami yang minum. Papi yang minum. Dan ini kan lalu menjadi berkah ya bagi usaha ibu juga kan. Iya, dan bagi kesehatan saya. Dan bagi kesehatan masyarakat di sekitar. Sekitar juga. Jadi memang benar-benar harus memberikan contoh dalam arti apa yang kita lakukan, kita minum, kita makan bisa menjadi berkah kesehatan untuk orang lain. Ya, kan itu prinsip organik. Betul. Setiap organisme melayani organisme yang lain di semesta alam ini tanpa menyakiti yang lain. Betul nggak, Bang? Betul, yang sehat-sehat kadang-kala kita bisa. Tapi ternyata pengalaman dari anak Bu Santi ini bisa memberikan berkah banyak orang. Ya, dengan organik itu kan. Ya, dari stigma yang kecil aja. Anak saya nggak suka makan sayur, anak saya nggak mau makan sayur, gampang Bu. Anak saya yang nggak pinter bicara, yang katanya aliran pemikirannya beda, nggak bisa mikir lah, nggak bisa nulis lah apa, mau kok makan sayur. Gimana caranya? Diminum. Gampang kan? Nggak dimakan ya diminum, jadi jus, jadi smoothies. Nah itu contoh kecil. Mereka akhir pulang, ya anak saya kan nggak kenapa-napa, nggak autis, mestinya bisa dong. Lebih kan? Nah superioritasnya itu kan keluar akhirnya. Luar biasa. Jadi sama mungkin teman-temannya yang tadinya kerjanya masih agak buktinya dia aja bisa, masa gue nggak bisa? Kemana aja lu gitu. jauh. Iya. Ini contoh-contohnya. Betul, semakin termotivasi justru harus saling jadi teladan, jadi inspirasi, jadi contoh tadi Ibu katakan ya. Nah, saya mau tahu nih dari masing-masing narasumber kita kali ini kira-kira what to do ya, aksi nyata yang kira-kira mungkin dari paroki yang terdekat juga, bahkan yang paling dekat lagi keluarga kita yang bisa kita lakukan apa terhadap saudara-saudari kita penyandang disabilitas ya. Mungkin dari Pak Yaya dulu. Thank you. Kalau dari saya sih mungkin simpel ya, seperti tadi saya bilang di awal ya. Penduduk Indonesia ini 270 juta orang ya. Mungkin disabilitasnya mungkin tidak sampai 10%-nya ya. Kalau satu orang Indonesia mau menjadi teman untuk satu orang disabilitas saja, mau memberikan kesempatan kepada satu orang disabilitas saja, maka orang-orang disabilitas di Indonesia ini akan bisa berdiri sejajar dengan orang-orang yang normal, seperti itu. Best buddies. Best buddies seperti itu. Kalau bahasa Jawa itu adalah nguwongke wong, ya, memanusiakan manusia. Ojo dibanding-bandingke. Ojo dibanding-bandingke kalau kata Farel seperti itu. Jadi itu, jadilah teman untuk satu orang saja. Kita nggak minta harus 10, harus bikin apa yayasan yang 100 orang, nggak usah. Satu orang membuka diri bisa menjadi teman yang baik untuk satu orang disabilitas, maka di Indonesia ini teman-teman kita disabilitas tersebut akan punya gairah hidup lagi, akan punya arti lagi, dan dia mungkin di kemudian hari dia bisa membantu bahkan orang-orang yang non disabilitas. Kita tidak pernah tahu. Bukan cuma pencitraan ya. Betul. Sekali-sekali doang jangan ya. Dan jangan sedikit-sedikit di syuting masuk Instagram enggak lah. Seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih. Jadi teman ya. Oke, dari Ibu Santi kira-kira apa, Bu? Kalau saya, karena saya seperti working experience ya, berjalan terus. Yang utama adalah untuk masyarakat umum dulu, kalau melihat kekurangan orang lain tuh jangan sepertinya mencemooh,
Mungkin ya kalau dulu di gerakan autistik ada yang bilang asik dengan dunianya sendiri, otis lo, itu kan sebetulnya sudah negatif, tidak sehat gitu labeling ya. Jadi dari hal-hal kecil lah sudah kita mulai berubah, karena dan juga karyanya itu dinyatakan membeli produk mereka karena butuh dan bisa kasih tahu lagi ke orang lain butuh. Kalau ada pilihan ya mungkin ini dibuatnya oleh orang yang khusus sama yang enggak. Kalau kita bisa mensupport, kenapa ini dibeli karena kualitas, bukan karena popularitasnya. Nah itu juga contoh-contoh yang baik yang bisa kita lakukan. Untuk peran gereja, ya mungkin dari awal mungkin makin disosialisasikan. Karena pengalaman saya waktu ke gereja tempat Romo berkantor, satpamnya itu memandang disabilitas itu hanya kekurangan cacat tubuh, nggak pakai kursi roda, kenapa minta masuk? Karena anak saya itu kalau masuk ke gereja maunya bertiga sama papa mamanya. Papanya disuruh pindahin mobil, dia kejar hampir ketabrak bajai. Karena satpamnya kurang pemahaman bahwa disabilitas itu lingkupnya luas. Jadi kita juga makin menyadari, mungkin kalau yang muda-muda ke mall ngelihat ada anak guling-guling nangis, satu, ajak orang lain jangan berkerumun di dekat dia, biarkan keluarganya nyaman menyelesaikan anak yang tantrum ini. Kalau kita peka dengan hal-hal kecil, berhenti ngeliatin, berhenti nyemooh, berhenti ngomongin yang nggak penting, lebih baik berkarya. Itu aja sih kalau saya lebih kehimbauan daripada hal-hal yang saya alami. Ya kalau omongan orang sih ya udah terserah lah lu mau ngomong apa. Yang penting Tuhan tahu kita masih terus berusaha. Ya Romo. Belum selesai tugasnya, masih panjang perjalanan. Semangat Bu Santi, selalu Tuhan berkati juga. Amin. Saya juga luar biasa dapat masukan dari sudut rohani dan juga dari sudut dunia nyata. Terima kasih untuk kesempatan. Silakan, kalau dari Romo kira-kira terutama juga buat paroki-paroki ini atau keluarga-keluarga, apa nih yang bisa kita lakukan buat saudara-saudari kita? Ya, saya kira kita melihat potensinya ya, bukan melihat kelemahannya. Semua orang punya kelemahan lah, kita juga punya. Tapi kalau kita melihat kelemahannya, nggak pernah akan bisa berkembang. Maka berikan peluang bagi mereka, kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan potensinya. Kerja nyata. Kerja nyata. Di LDD kami 3 orang itu yang maaf tidak bisa mendengar, tetapi membuat batik bagus sekali, sehingga direkrut dan akhirnya dapat semacam pesanan gitu ya, pesanan untuk membuat batik. Ada juga yang direkrut seperti Sep Yongki untuk jadi, karena kita latih untuk buga, lalu direkrut mereka karena punya kelebihan di bidang masakannya enak, lalu direkrut. Jadi mari kita melihat dari sisi kelebihannya dan kita beri kesempatan atau peluang untuk berkembang. Lebih banyak lagi ya Romo, jangan 3. 3 kali 3 9. 9 kali. Tapi tidak boleh stop. Lalu pesan Bu Santi saya kira patut kita perhatikan bahwa kita butuh memahami lah, butuh penyadaran tentang berbagai macam manusia itu ya, dengan kekasannya masing-masing. Saya kira luar biasa dari 2 narasumber itu, sangat menginspirasi kita. Terima kasih Romo, wah luar biasa, seru banget ya kali ini talk show-nya. Sampai nggak berasa cerita-cerita, mungkin masih banyak lagi loh cerita-cerita ini yang bisa diceritakan ya. Tapi hari ini mata kita sudah lebih terbuka, pemahaman kita juga sudah lebih terbuka mengenai apa itu disabilitas sebenarnya dan bagaimana caranya kita bersikap, memaknai dan memandang mereka sebagai secitra dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih banyak udah temenin kita semua ya. Nonton talk show kali ini semoga jadi berkat buat semuanya, terutama buat paroki-paroki dan juga keluarga Kristiani, semuanya menjadi saluran aliran berkat semoga ya. Ingat tadi pesan dari Pak Yaya, jadilah teman ya, peduli. Cukup ada 1 orang dulu, biarkan kasih Tuhan bisa mengalir melalui
perjumpaan-perjumpaan yang tidak disangka seperti cerita Ibu Santi, dan tentu saja mata kita, hati kita semakin terbuka, dan juga kesempatan-kesempatan semakin terbuka bagi saudara-saudari kita penyandang disabilitas. Terima kasih untuk kebersamaannya, Romo, Terima kasih, ya, Bu Sharon. Santi, Pak Yaya. Terima Kita kasih. ketemu lagi di kesempatan berikutnya, dan semoga semakin semangat dalam menjalani hidup, jadi berkat dan Allah dipermuliakan melalui semua karya-karya Bapak Ibu dan tentu juga Romo. Terima kasih semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom.